Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Tentu pertama-tama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Allah. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh perangkat penyelenggara pengajian online tiap pagi yang terus dikawal dan dimonitor oleh Ustadzina Al-Kiram, Ustadz Haji saya kok lupa. Kok lupa Ustaz? Iya, Ustadz Haji Soekardi. Tahu-tahu hilang gitu, sliut gitu hilang itu. Wes kayak era expired pikiran ini. Terima kasih pula dengan seluruh pengurus dari pengajian Zoom kita ini, Asyifa ini. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam lindungan Allah, kesehatan lahir batinnya terus dilanjutkan dan bisa istiqomah ibadah sampai akhir hayat. Tentu ini adalah harapan-harapan kepada Allah untuk kita semuanya. Dan juga yang saya muliakan, saya cintai semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu hadir di pengajian setiap pagi. Mudah-mudahan panjenengan pun juga mendapatkan hidayah yang langgeng, keimanan yang tetap di hati sampai akhir hayat nanti. Lalu yang tidak kalah penting, yang saya muliakan asatid semuanya yang sudi meluangkan waktu paginya untuk mendampingi kita semuanya dalam rangka menambah ziyadah ilmu, yang dengan itu kita semakin dewasa dalam bersikap, yang dengan itu kita juga semakin pandai dalam berucap, semakin pandai dalam melaksanakan tugas-tugas, dan semuanya itu biidznillah, tentunya dengan izin Allah. Ya, tidak kalah penting segala upaya kita dalam mengistiqomai ngaji pagi, baik melalui apa ini namanya laptopnya maupun HP-nya. Mudah-mudahan perangkat-perangkat itu adalah saksi-saksi monitoring kita, malaikat raqib dan atid kita yang telah mencatat kebaikan kita dan membuktikan tentang saksi-saksi nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa tersenyum melihatnya dan Allah pun ridho akan kehadiran kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam tentu uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penghulu syariat dari segala syariat, penghulu nabi dan rasul dari seluruh nabi dan rasul yang ada, penghulu kebaikan yang telah mewariskan kepada kita semuanya, menghantarkan Al-Quran yang kita baca tiap pagi, kita dengungkan, kita renungi, kita pahami dan seterusnya, dan hadis-hadisnya yang juga kita juga pahami. Betapa mulia orang-orang yang mau menyempatkan waktunya, yang mau meluangkan waktunya, bahkan membiayainya, bahkan memperlancarnya. Semuanya itu tidak lain mengharap ridhonya Allah dan menjadikan kita
senang ketika berada dalam keabadian. Dan insya Allah akan ada di puncak keabadian itu kita berada di keridhaannya yaitu surga. Tentu harapan itu tidak semata-mata bisa dapat kita capai jika kita tidak sungguh-sungguh, jika tidak jihad. Kalau tidak menyemangati diri sendiri, lalu siapa lagi yang bisa menyemangati diri kita sendiri? Karena itu di penghujung usia yang kita miliki, tidak berbangga-banggahan lagi, tidak lagi ujub, sudah hilang yang namanya riya, sudah hilang yang namanya kesombongan, sudah tidak ada. Yang ada adalah ketawadhuan, sehingga lelahnya kita berjuang untuk melawan hal-hal yang tidak baik, yang mendurhakai Allah, semua terkalahkan oleh iman dan ilmu yang kita miliki. Tentu selanjutnya adalah takdir Allah yang menetapkan kita. Apakah kita termasuk yang disayang, yang nafsul mutmainnah? Apakah kita yang masuk menjadi naudzubillah nafsul lawamah atau nafsul ammarah? Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, dengan membaca basmalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hedi sebagai pembuka, tentu saja bismillah itu juga kita langgengkan di hati ini agar asupan pemahaman dapat masuk ke dalam hati ini, karena memang sebagaimana sabda Rasulullah, la yubta'u fihi bi bismillah wa huwa aqta. Kenapa ya ilmu itu tidak masuk-masuk, tidak paham-paham? Karena tidak didahului bismillah. Itu hadisnya. Bahkan di hadis yang lain, la yubta'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Siapa yang amalnya itu tidak didahului dengan bismillah, maka tertolak, terputus dan tertolak. Abtar, tertolak. Karena itu penting bagi kita untuk memahamkan diri, kan, mengevaluasi kenapa saya itu kok lupaan, kenapa saya itu gak paham-paham. Walaupun sudah lepas dari kewajiban kita mencari ilmu, tetapi ingatlah kita tidak sekedar mencari ilmu, tapi berusaha untuk tenang dan memahami. Jadi terjaga dengan baik, terjaga matanya, terjaga hatinya. Jangan tidur matanya, tidur hatinya. Nah itu, ngantuk apalagi gak oleh. Ngantuk bari subuh apa mana turu. Makanya jangan dekat-dekat dengan tempat tidur sama bantal. Jadi pagi begini ini biar terjaga ya di tempat gitu, dan di depannya ada apa ini ya, sambil ada minum susu apa kopi gitu. Minum kopi ya Ustaz ya. Iya. Jadi saya itu kalau siaran gini dibikinkan ini besar begini aku loh, bawa di gelas ini. Jadi gak terima gelas cilik, gelas jembung itu. Dan itu untuk upaya memang biar konsentrasi terjaga. Berarti sudah mempersiapkan diri, besok itu ada ngaji ya, tak siapkan diri begini, mandi atau apa agar terjaga. Bagaimana bisa kita mendapati ilmu sedangkan kita itu nyantai gitu, nggak serius, nyantai. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sedikit ngelantur sebagai mukadimah, tapi tidak apa-apa, ini adalah sebagai motivasi diri saya sendiri agar termotivasi untuk menelaah dan terus menelaah. Menelaahan ini adalah untuk diri saya sendiri. Kalau panjenengan itu paham, ngonggo gak paham ya, yang penting saya itu udah paham. Yang penting saya itu ngerti begitu. Jadi saya mengertikan diri sendiri, lalu mengajak orang lain mengerti. Jika orang lain bisa mengerti, alhamdulillah. Kalau tidak mengerti, berarti urusan Allah. Kapan dimengertikan, urusan Allah. Tapi sebagai pembicara seperti asatid-asatid semuanya, itu harus bisa membuktikan perlakuan itu sendiri. Bagaimana rasanya kalau sudah begini, ilmu yang telah dilakukan harus bisa merasakan. Kalau belum bisa merasakan, ceritanya itu ndak apa ini ya, ndak menusuk hati, tidak masuk ke dalam jiwa gitu. Ada rasa yang harus disampaikan. Nah, ketika beberapa waktu yang lalu ya, melihat ada orang yang aneh-aneh gitu ya, sampai ucapan itu duar gitu, tidak bisa mengendalikan perasaannya, pasti itu resah, gelisah, pasti gitu. Keluarnya yo
nampak resah dan gelisah begitu. Walaupun saya tidak tahu kenapa dia begitu, kenapa beliau kok begitu itu. Jadi saya merasakan ya Allah seandainya itu menimpa saya, ya hati yang gelisah karena nafsu, karena keinginan yang belum, karena keinginan yang kuat lalu nggak kecapai, orang nggak punya ilmunya untuk melerai hatinya sendiri, pasti galau, pasti stres, pasti menjadikan pikiran ini kayak orang kehilangan sesuatu. Padahal kalau kita tahu ilmunya untuk melerai itu, nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah terjadi begitu, bukankah Allah belum menghendaki seseorang itu jadi baik? Karena itu kan sering Rasulullah mengatakan itu di dalam hadis-hadis buahnya, itu di antara hadis itu kan apa ini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut, kan begitu ya. Ya. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang benar. Kalau tidak bisa, diam aja. Diam aja. Lah, ada kan orang yang gak bisa diam? Ada. Loh, apakah itu nafsu? Bisa iya, bisa tidak. Maksudnya nafsu-nafsu yang Indonesia loh ya. Karena nafsu yang Arab itu beda-beda pemahaman. Jadi ngapunten, yang saya bahas itu nafsu yang kita maksud, yang bahasa kita. Umumnya orang menilai kata nafsu. Nafsu itu keinginan. Sama dengan hawa. Hawa kalau digandeng, hawa nafsu beda lagi. Hawa itu ada sendiri, nafsu itu ada sendiri, hawa nafsu ada sendiri. Coba ini tak bukakan sebentar ya, tak bukakan slide-nya ya. Gimana ini slide-nya ya? Saya tak bukakan slide-nya. Sabar, sabar. Ini ada di sini. Itu dulu saya bahas. Ini Bapak Ibu. Ini kitabnya. Saya buka kitab karena tidak boleh nggak ada panduan. Panjenengan ngapunten melihat nama mboten kitab ini. Kelihatan nama mboten? Kelihatan Ustaz. Kelihatannya kecil apa besar-besar? Ya kecil bisa dibesarkan Ustaz. Oh ya bisa, baik. Kalau kecil tak sedang. besarkan, kalau kurang besar tak besarkan. Gini, tak besarkan lagi. Biar panjenengan kelihatan. Lihat di situ ada topiknya kan. Tafsir perihal akal. Penjelasan perihal akal wadidduhu al-hawa. Lawan katanya itu hawa. Di situ nggak ada kata nafsu. Hawa saja. Sedikit saya paparkan di sini bawahnya ini. Ini ya bawahnya ini. Ini tak coret-coret. Ini. Fal aklu, akal itu apa? Ma akramallahu bil ibadah. Sampai segini ya. Akal itu adalah hal-hal yang menjadikan Allah memuliakan seorang hamba. Jadi ngapunten, kapan lalu saya sampaikan, akal kita tempatnya itu paling atas Bapak Ibu. Akal itu tempatnya paling atas. Kenapa kok akal itu tempatnya paling atas? Karena disitulah Allah menjunjung yang namanya akal itu luar biasa. Pertarungan melawan malaikat yang mulia, yang suci itu menang. Karena manusia itu karena punya akal. Bahkan pertarungan dengan yang paling bawah yaitu hewan menang. Karena manusia punya akal. Artinya apa? Manusia dimuliakan Allah itu diantaranya adalah karena kecerdasannya melampaui kecerdasan umum makhluk Allah yang tertinggi yaitu malaikat. Bahkan bisa mengurai melawan kerendahan makhluk Allah yang paling rendah yaitu binatang.
Dan ditaruhnya, diletakkannya akal di atas itu karena menjunjung ilmu. Menjunjung ilmu. Dan ilmu itu adalah tertinggi dari segala ciptaan Allah. Karena itu penting bagi kita memiliki akal itu untuk digunakan menampung ilmu. Dan ilmu itulah yang menjunjung manusia itu mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Lah itu akal, ya toh? Lawan katanya akal itu hawa, al-hawa. Nah ini. Wadidduhu al-hawa. Lawan katanya akal itu hawa. Nah, terus berikutnya, ini saya sebenarnya mengulang yang lama banget, tidak tahu berapa bulan yang lalu atau tahun ya. Wasyaklul akli al yakin. Dan yang dibawa oleh akal itu adalah yakin, keyakinan. Karena itu tidak aneh, tidak asing jika orang luaran sana yang kafir, yang musyrik, itu menggunakan akal sehatnya, lalu jadi yakin. Lah yakin kepada apa? Bahwa dunia ini pasti ada yang menciptakan. Dan yakin kemana? Akhirnya, endingnya ketemu Allah lah segalanya yang mengadakan apa yang tidak ada sebelumnya. Makanya ada kata-kata hakul yakin Pak Qatar ya. Ada ainul yakin, ada ilmal yakin. Lah itu belum kebahas apa sudah ya? Insya Allah sudah Ustaz-Ustaznya. Ada ilmal yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Nah, ini tentang apa ini namanya? Akal. Lalu wahwa akdul mukmin. Akal itu apa sih? Ini. Wahwa akdul mukmin. Ikatan bagi orang iman. Baina iman wa baina ayakfur. Antara iman dan kekufuran. Antara keimanan dan kekufuran. Jadi akallah yang mengikat seseorang itu jadi beriman apa kafir, itu diikat oleh akalnya. Lah akal di sana yang mengikatnya adalah ilmu. Ilmu. Jadi seseorang itu kafir itu ya karena akalnya, iman juga karena akalnya. Tetapi secara umum, jika akal dipakai dengan sebaik-baiknya, maka seseorang akan menemukan hidayahnya. Ayatnya kan jelas ayat 10 Pak Qadar. Dari surat Al-Mulk. Surat nomor 67. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ngoten. Wonten tak Pak Qadar? Ketemu tak Pak Qadar? Monggo. Di mana ya tadi Pak Qadar itu? Nah, ini dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Surat nomor Dan mereka berkata, 67 ayat 10. Pak. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, dan itu sudah kita hafal ayatnya. Banyak yang sudah hafal Al-Mulk ya. Karena Al-Mulk ini adalah penjaga atau tabir atau tameng atau hijab dari api neraka. Itu diantaranya adalah Al-Mulk. Siapa-siapa yang menghafalnya, mentadaburinya, menyayangi, mencintainya, kemana-mana lantunannya Al-Mulk, maka Al-Mulk lah yang akan menjaga nanti saat kita berada di akhirat. Menghindarkan kita dari siksa api neraka. Dan itu janji Rasulullah SAW. Hanya 30 ayat kok. Hanya 30 ayat. Monggo panjenengan bisa hafalkan dengan sebaik-baik hafalan. Kalau panjenengan minta dikaji Al-Mulk itu enggak, monggo yang bagian tafsir untuk mengkajinya.
Siapa-siapa. Mereka berkata, penghuni neraka itu. Seandainya dulu di dunia itu aku mendengar. Dan memikirkan lah. Memikirkan itu dengan apa kalau tidak dengan akal. Au naqilu ayat-ayatnya gitu. Atau menggunakan akal. Sehatku. Begitu. Uraian letter luck-nya. Pasti. Makunna. Tidak mungkin kami. Fi ashabi sa'ir masuk neraka. Nah ini pentingnya. Jadi iman seseorang itu digantungkan dari akal yang ia miliki. Artinya orang beriman itu cerdas. Gampangnya, ringkasnya, orang yang beriman itu cerdas. Kok mengaku beriman tidak cerdas? Nah, itu ada kesalahan. Mungkin dia males. Mungkin karena nafsu. Nah ini yang bahasan pagi ini. Dan bahasan nafsu itu sudah berulang-ulang. Makanya ada buku yang disusun oleh Syekh Said Hawa. Apa itu judulnya? Tazkiyatun Nufus. Mencucikan jiwa. Nah, itu. Mencucikan jiwa. Saya ada bukunya. Saya baca itu tidak bisa klik langsung gitu Pak. Sa'aleninya, sa'topik gitu ya. Tidak bisa itu. Karena memang membaca buku daleman, jeroan. Itu lama. Termasuk panjenengan kemarin kan saya sampaikan bahwa iman yang ada itu Bapak Ibu, iman yang ada yang kita miliki itu kan kita sudah tahu kalau rukun iman itu ada 6. Sudah tahu rukun iman itu ada 6. Enggak ada orang yang beriman terus ditanya atau orang yang agama Islam ditanya, ayo rukun iman ada berapa? Mesti jawab 6. 70. Nah, ternyata Bapak Ibu kan sudah kemarin saya sampaikan hari Sabtu kalau nggak salah itu. Bahwa iman itu memiliki 77 cabang. 77 cabang. Jadi tidak sekedar 6 rukun iman saja. 77 cabang itu kapan-kapan ya. Itu saya sudah ngoleksi, saya sudah bikin slide untuk itu. Tapi ya nanti kapan-kapan kita bahas sedikit-sedikit lah. 77 cabang itu yang 30 persoalan niat. Persoalan akidah, persoalan daleman lah, persoalan innernya, persoalan hati, persoalan afidah, absor dan lain sebagainya itu. Yang 7 persoalan ucapan, kalimat-kalimat, dan yang 40 persoalan amal ibadah harian. Panjenengan nggak boleh nggak tahu asli, nggak boleh nggak tahu. Dan pengetahuan 77 cabang iman ini anak turun kita juga harus tahu. Bahwa yang ke-30 jumlah 30 cabang, yang 30 cabang itu masalah hati. Harus selesai. Harus selesai, tidak tahu berapa poin yang bisa masuk di hati. Lalu yang 7 perkara, 7 cabang, itu persoalan ucapan. Ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul dan sebagainya itu. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Terus yang 40 itu adalah masalah amalia perbuatan harian. Jadi 30, 47 sehingga jumlahnya 77 cabang. Dan jangan tidak mau tahu. Jangan tidak mau tahu. Wong kita panjenengan semuanya bilang beriman pada Allah, beriman. Lalu kok 77 ini tidak tahu. Panjenengan cari kitab banyak. Saya juga ada kitabnya itu 77 cabang iman gitu judulnya. 77 cabang iman dan itu diuraikan dengan jelas sak dalilnya, sak hadisnya ada. Panjenengan harus nguncei ngopeni. Saya baca itu sudah lunas, sudah saya baca. Ngelakonane sing gurung lunas-lunas. Mengamalkannya yang perlu. Jadi harus yang mana dulu terus. Semuanya mengingini untuk didahulukan. Saking pentingnya semua amal ibadah yang ada di 77 cabang iman itu. Ya termasuk mengendalikan hawa nafsu, termasuk aman dan sebagainya. Masuk ini satu poin di antara poin 77 cabang iman. Nah, baik, nyambung lagi. Terus hawa itu apa? Ini kita bahasan pagi ini kan nafsu. Tapi sering digandeng ini hawa nafsu. Tapi kalau nafsu sendiri, konotasi kita itu banyak. Umpamanya diberi apa ini makanan, aku gak nafsu, maksudnya apa?
Berarti selera. aku tidak selera. Aku tidak apa ini namanya nafsu makan atau turun atau nafsu mungkin karena sakit iya toh. Wong panganan itu enak. Oh kikil ada lontongnya, ada sambelnya, ada jeruknya itu cuma pak di situ sudah ada. Tapi kenapa kok jenengan bilang gak nafsu? Lah gak nafsu itu kan berarti ada yang error di dalam diri kita, mungkin sakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk nafsu yang dimaksud atau yang saya maksud jika seseorang itu gak mampu mengendalikan nafsunya. Itu adalah nafsu-nafsu seperti itu. Bukan nafsun yang berbahasa Arab. Karena nafsun yang berbahasa Arab itu jiwa. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu jiwa. Dan kita akan membahasnya. Wal hawa, apa sih hawa itu? Hawa itu punya arti sendiri, ini artinya. Hawa itu adalah akdun, ikatan lil kafir bagi orang kafir, baina kufri wa baina yu'min. Antara kekufurannya dan antara keimanannya. Jadi, kalau iman itu, kalau akal itu, iman dan kafir, kalau hawa itu kafir dengan iman. Jadi, masing-masing punya porsi penjelasan tentang tentang nafsu atau hawa yang dikomparasikan, disambungkan, dibandingkan dengan al-aqlu. Ya, itu ada firman Allah itu kan ya. Yahulu bainal mar'i wa qalbih. Nah, yahulu bainal mar'i wa qalbih. Nah, bisa dibuka pada ayat yang lain ya, yaitu pada surat Al-Anfal ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi, surat Al-Anfal ayat 24, walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Lah itu ada ayat wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Begitu bunyinya ayat. Coba diterjemahkan. Hai orang yang beriman, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ayat ini kan sering kita baca kalau khataman ya ketemu ayat itu. Tapi pernah enggak memonitor dengan serius ayat itu? Stressingnya ya, itu pada kata wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu memisahkan antara seseorang diri dengan hatinya. Artinya apa? Kendali hati itu Allah yang mengendalikan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, di ayat-ayat pendek itu, apa itu ya ayat itu berbunyi, dan Allah, artinya itu dan Allah mengawasi, menggerakkan pikiran seseorang, apa itu ya? Masya Allah, terlupakan. Jadi seseorang itu dimonitor oleh Allah dalam penjagaannya itu 20. Dan seseorang itu dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang ketat. Artinya tidak bisa melampaui catatan Allah yang telah ditulis. Jadi seseorang itu tidak bisa lepas daripada monitor Allah, terlepas dari genggaman takdir Allah. Dan berikutnya maksud daripada
bainal mar'i wa qalbi itu adalah bainal mu'min wal kafir. Antara keimanannya dan kekufurannya. Wa bainal kafir wa baina ayyumin. Antara kekafiran dan antara keberimanannya dirinya. Jadi karena itu hawa yang dimaksud itu adalah pemisah antara kafir dan mukmin, dan akal pemisah antara mukmin dan kafir. Dan ayat penjelasnya itu tadi, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke materi kita. Saya close dulu nggih. Yang ini mudah-mudahan yang ini kelihatan yang slide yang baru. Nah ini slide-nya. Jika nafsu kita, nah ini yang saya maksud itu adalah ini Bapak Ibu. Nafsu. Sekarang kita uraikan nafsu. Panjenengan nanti kalau membaca buku-buku tentang nafsu, tentang hawa nafsu, tentang jiwa, panjenengan akan memperoleh penjelasan itu. Maka uraiannya begini. Setiap manusia memiliki nafsu yang baik maupun yang buruk. Karena Allah sudah mengilhamkan ya. Bapak Ibu panjenengan sudah hafal fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu ya. Wah, hafal panjenengan ayat-ayat pendek juz 30 itu insyaallah panjenengan hafal semua juz 30 itu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dalam pepatah mengatakan memerangi nafsu yang buruk merupakan satu jihad terberat. Bahkan di dalam hadis yang sahih dikatakan ya jihadun nafsi ya itu lebih besar. Sebab memerangi nafsu seperti memerangi diri sendiri. Dan hanya diri kita yang mampu mengendalikannya, ya tentu biidznillah. Siapa yang bisa mengendalikan nafsu diri kita? Seandainya kita mau marah, dan memang pantas marah kok. Lalu bagaimana? Tentu harus punya ilmunya. Nanti kita uraikan di paling belakang tentang solusi mengendalikan diri. Solusi mengendalikan diri. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada penjelasan lain. Pengertian nafsu secara umum adalah sebuah perasaan atau emosional jiwa pada manusia yang mencondongkan kepada sesuatu yang disukainya. Apa yang disukainya, apa yang diinginkannya, itu adalah dorongan dari yang namanya nafsu yang ada pada diri kita. Berikutnya, kemudian jika nafsu itu kita condongkan kepada sesuatu yang baik dan sesuai syariat, maka ini adalah nafsu terpuji. Dan sebaliknya jika mengarah kepada sesuatu yang buruk atau bertolak belakang dengan syariat, maka ini merupakan nafsu tercelah. Dan ini pada akhlak. Kalau akhlak bahasannya akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah terpuji. Nah, akhlak mahmudah itu berawal dari dorongan nafsu yang baik. Nah, bukankah kita itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kan gitu ya, fluktuatif ya. Kadang kita itu nesu-nesu, marah-marah, kadang kita itu tenang, apian gitu. Nggak stabil. Nah, nggak stabilnya ini loh, yang memang Allah jadikan manusia itu maju dalam segala hal. Maju dalam segala hal. Kenapa orang itu merasakan enaknya taubat? Karena dia telah melakukan dosa dan kena akibat dari dosa itu. Ya akhirnya bertaubat. Karena dosa itu, karena nafsu yang tak terkendali itu, diuji akhirnya oleh Allah dengan ujian dar, kena semua. Lalu bertaubat kepada Allah dan hati menjadi tenang. Nah, disinilah Allah jadikan semuanya itu ada kemanfaatannya dan ada kemadorotannya. Semuanya berjodoh, semuanya berpasangan. Lah,
Kalau ada orang marah-marah begitu loh, tahu akibatnya itu terus kena jantung. Terus darahnya itu tinggi akhirnya, naik. Tensinya itu naik. Well, kalau tidak pecah sarafnya itu alhamdulillah. Bukankah ada yang sarafnya terpecah? Loh, dengan saudaranya itu loh. Isok gegeran. Gara-gara apa? Saudara sebelah rumah, saudaranya itu di sebelah rumahnya itu. Itu dok, dandani itu. Lah dandani itu memang sing di rumah itu ya gak mengenal waktu sih. Menjelang maghrib itu dok. Akhirnya saudaranya yang tinggal rumah sebelahnya itu mengangkat apa ini? Kursi kayu panjang itu. Diangkat begitu kursi kayu maunya dilemparkan di adiknya itu. Loh, lah dia itu geblak sendiri ke belakang, brok gitu. Langsung seketika itu meninggal dunia. Loh, bukankah ini apa ya? Misalan-pemisalan, percontohan-percontohan bahwa mengendalikan nafsu itu ada yang tidak bisa. Sehingga dengan nafsu itu dia apa ini terpapar atau apa ya? Dengan nafsu itu dia merugi, menyesali. Lah kalau sudah begitu kan terlambat. Kalau kena apa ini namanya tensinya tinggi terus stroke umpamanya. Dia menyesali apa tidak? Wallahu a'lam. Kembali kepada ilmu syariat agama yang telah diambil. Seandainya orang itu ya sih ada sih tensinya ndak apa ini namanya nafsunya itu ya ndak menggebu-gebu gitu. Ndak suka marah-marah. Terus kena stroke itu ya ada gitu itu. Tetapi itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa nafsu itu yang bisa mengendalikan ya diri kita sendiri. Lah bagaimana mengendalikannya? Sebentar, kita lanjutkan. Pokoknya gak ngantuk, wae. Nafsu itu teman atau musuh? Ini pertanyaan. Nafsu itu teman atau musuh? Panjenengan jawabnya gimana? Bu, Pak, nafsu itu teman apa musuh? Dua-duanya. Ya, musuh. Nah, wis ngene Teman dan musuh. Ya musuh. Ya teman, ayo kita berikutnya. Jadi dalam proses menjalani kehidupan ini, hawa nafsu, ini sudah saya tambahi hawa. Ya, musuh. Bisa dikatakan teman, jika kita mengarahkannya ke hal-hal yang baik. Nafsu itu bisa menjadi teman. Bagaimana tidak? Membuat pesawat itu ya nafsu itu. Membuat HP itu ya nafsu. Ya. Sehingga bermacam-macam itu. Judulnya HP itu ada gini, ada gini, ada gini. Adanya pesawat. Adanya pertikaian. Bom mengebom. Tembak menembak. Ya. Itu karena nafsu. Tetapi ketika diarahkan ke kebaikan, yang itu manfaatnya ke banyak orang, justru itu menjadi teman kita, justru itu memperbaiki status kita. Tidak hanya sebagai manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Apalagi dilatar belakangi dengan iman, Islam, syariat. Maka tidak hanya luar biasa, tapi ilmu akhlak tasawuf menyebutnya insan kamil, manusia paripurna. Benar-benar manusia yang dicita-citakan. Manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Dan tentu sebaliknya. Nafsu bisa menjadi musuh diri kita jika mengarah ke hal-hal yang buruk atau tercelah. Keinginannya itu membuat dirinya sampai sakit. Sehingga saya sampaikan tadi. Karena keinginan yang tidak tercapai, itu sakit. Mohon maaf, saya pernah demikian. Loh, masih Ustadz ya manusia ya. Ustadz ya manusia. Jadi berkeinginan itu sampai terpikir sampai ke dalam relung jiwa. Sampai saya sakit. Lalu ketika sakit itu, kok saya itu diingatkan Allah dengan ayat itu. Seakan-akan ayat itu turun. Wa alaisa lil insani bukan ya. Wa
insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ayat ini sampai sekarang terus terngiang ketika mengingini sesuatu. Apakah manusia itu mengira akan mendapatkan apa yang diinginkan? Kata Allah demikian. Apakah manusia itu akan selalu mendapatkan apa yang diinginkan? Tidak. Kenapa? Walillahil akhiratu wal ula. Karena pemilik sejatinya adalah Allah. Baik dunia maupun akhirat itu pemilik sejatinya Allah. Kenapa kita menggebu-gebu untuk mengejarnya? Kalau nggak dapat ya sudah. Nah, waktu itu saya harus dapat. Demikian. Ternyata diingatkan dengan ayat ini. Surat An-Najm itu. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Bolehlah diterjemahkan. Monggo Pak Qadar. Surat An-Najm. Ayatnya ayat berapa itu? Surat An-Najm ayat 24. Surat nomor 53. Ayat 24. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Coba Pak Qadar, silakan diterjemahkan. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Disinilah Bapak Ibu kita harus menelaah. Apa yang kita inginkan bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat. Nah, persoalannya jika tidak dapat. Lah inilah harus kita jaga hati ini. Dan ingat ayat ini. Dan ayat ini bukan hanya berlalu, diberikan, dibaca gitu saja. Tapi jika ditelaah, maka ketika kita mengingini sesuatu, ada kendali. Kendalinya apa? Nasihat Allah. Loh, siapa yang terbaik dari nasihat itu? Tidak ada lagi kecuali Allah nasihat terbaik, yaitu dari sumbernya adalah Al-Quran. Ketika kita mendapati sesuatu pun juga tidak sombong, pun juga tidak loba, pun juga tidak ujub jika mendapati sesuatu. Kenapa? Ya dihantarkan ini. Ingat, yang Allah berikan kepadamu itu milik Allah loh ya. Tapi Allah tidak mengatakan terus terang begitu. Tapi simbolik pada ayat Al-Quran, yang itu kita harus menelaahnya biar sadar kita bahwa apa yang kita miliki, atribut apapun, benda apapun, sejatinya walillahil akhiratu wal ula. Bahkan kalau kita uraikan banyak ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, panjangan Yus apal. Tetapi ketika mengingini sesuatu, kenapa ayat ini jadi hilang? Disitulah bedanya orang yang berilmu, beriman, berilmu, dan beramal. Bedanya dengan orang yang tidak beriman, tidak berilmu, tidak beramal. Bedanya orang yang beriman, tapi tidak beramal. Bedanya orang yang beriman, tapi tidak berilmu. Bedanya orang yang berilmu dan tidak beramal. Berbeda, masing-masing punya porsi-porsi tingkatan-tingkatan. Sempurnanya beriman, berilmu, beramal. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal. Iman, ilmu, amal harus bersanding. Harus bersanding. Tidak boleh. Kita itu Allah sudah beriman. Yang penting sholat. Boten. Apakah sholat diterima kalau tanpa ilmu? Boten. Tidak diterima. Apakah ilmu itu bisa menjadi membahagiakan kita kalau tidak diamalkan? Boten. Bahkan menjadi cambuk-cambuk dari api neraka lijaminnar. Ya, jadi apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, kita berupaya ikhtiar maksimal jadi amal. Ada kasus itu mendadak, umpamanya
saat itu, suatu saat ada saya umpamanya menyampaikan mauidhah gitu ya di hadapan jamaah. Lalu di antara salah satu jamaah bilang, Ustadz bodoh, Ustadz bodoh. Loh, itulah ya dalam hati itu langsung berubah. Wih, iya ya, pencen aku kicik bodoh ya. Ada orang stres itu bilang bodoh-bodoh gitu ya. Terus hati kita itu mampu mengurai. Ya Allah, memang saya itu bodoh ya Allah. Dan tidak sepaneng, tidak marah, tidak tersinggung sama sekali. Berarti panjenengan sudah mendapati iman, ilmu, dan amal. Umpamanya, saya itu menerangkan sabar. Sabar, sabar gini-gini. Ujiannya langsung. Ujiannya langsung. Dan setiap orang yang mendapati keinginan, ya berkeinginan besar untuk sabar, pasti ujiannya adalah sekelas-kelas orang yang sabar. Siapa? Beliau adalah para rasul, para nabi yang selalu bersabar. Andaikan kita meminta kepada Allah, ya Allah berilah kami sabar. Ya Allah, Allah ma'afrigh alaina sabran. Berilah aku sabar. Maka ujian kesabaran itu semakin berat untuk membuktikan sudah sabarkah kita. Dan itu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan perlu kita telaah sedikit demi sedikit. Jadi ada jamaah kami yang di daerah Wiyung sana itu menelaah Al-Quran itu dari asbabun nuzul. Jadi memulai dari surat Al-Alaq, terus setelah Al-Alaq itu apa-apa. Jadi sesuai dengan urut-urutan turun. Tidak urut surat atau ayat yang ada sekarang ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya, tidak. Tetapi memulainya dari turunnya ayat. Otomatis yang pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kenapa kok Al-Alaq turun? Itu sehingga langsung tahu sejarah asbabun nuzulnya, kenapa diturunkan. Ad-Duha, kenapa diturunkan. Al-Insyirah, kenapa diturunkan. Nah, itu ada yang mengiringi kenapa diturunkan. Dan kebetulan jamaahnya pun juga senang, antusias untuk mengikutinya. Kemudian jadi ilmu yang manfaat. Jadi saya sebenarnya senang dengan asbabul nuzul. Jadi turun Al-Quran, menafsiri, membaca Al-Quran dan asbabun nuzul. Kan ada kitabnya itu. Asbabun nuzul, walaupun ada surat Al-Quran yang tidak ada asbabun nuzulnya. Nggak ada peristiwa yang mengiringi akan turunnya. Umpamanya gini. Nabi itu ketika melihat orang yang buta, datang bertamu kepada Nabi. Sedangkan Nabi itu bersamaan dengan saat itu, Nabi menerima pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Nah, harapan Nabi pembesar-pembesar Quraisy bertamu itu dilayani oleh Nabi dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya siapa tahu masuk Islam. Lalu di sela-sela itu ada orang buta datang, Umi Maktum itu datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lah, Rasulullah itu wajahnya itu agak seneng, ya, cemberut gitulah, cemberut. Padahal Rasulullah itu kan tidak punya rasa cemberut, itu tidak punya. Apa ini? Sifat-sifat gitu tidak punya. Tetapi Allah bikin Rasulullah itu cemberut begitu. Memang disetting oleh Allah. Sehingga dengan alasan itu turunlah ayat. Nah, gitu, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma itu. Nah, kayak gitu tuh, peristiwa-peristiwa gitu. Loh, untuk apa? Jika waktu kita itu kita gunakan manfaat terus, pagi habis ini ngaji, habis ngaji terus melakukan apalagi yang selalu bernilai ibadah. Tidak sempat ngelos, kecolongan, nafsu kita ini liar. Tidak sampai kecolongan. Sehingga menjadi tenanganlah kita. Lanjut. Belum selesai ya tadi ya. Dan sebaliknya, jika nafsu kita bisa menjadi musuh diri kita jika mengarah ke hal-hal yang buruk atau tercela. Bisa pun. Lanjut. Adapun yang dimaksud nafsu oleh sebagian orang ialah sifat tercela.
Oh, panjangnya sampai niku nafsu tok. Kalau kalimat-kalimat itu kan sering kita dengar. Kata-kata nafsu itu mesti ngarahnya kepada tidak baik. Perilaku tercela, perbuatan tercela yang ada pada diri manusia. Baik pengaruh dari luar maupun pengaruh bawaan lahir. Nafsu merupakan penghalang. Nafsu juga merupakan penghalang antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Dan hamba itu tidak akan sampai kepadanya, kepada Allah sebelum menyingkirkan penghalang tersebut. Jadi ketika kita menerjemahkan, menelaah, memahami nafsu itu adalah sesuatu yang buruk. Oh, sampean itu nafsu. Oh, jangan nafsu yo. Nah, kalimat itu kan sering konotasinya ke buruk. Nah, itulah nafsu yang buruk, itulah yang menjadi penghalang pertemuan kita dengan Allah. Ketika itu menjadi besar dan menguasai diri kita berbahaya. Terus panjenengan ini ya, perhatikan ya. Setan itu ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca literatur ya. Saya baca di mana ya juga lupa, sudah lama. Setan itu punya umpan, Bapak Ibu. Lah kita punya ikan. Setan akan mancing dengan alat pancingnya itu dilemparkanlah. Umpannya di sana adalah dunia. Umpannya di sana adalah wanita. Umpannya di sana adalah pria tampan. Umpannya di sana adalah jabatan. Umpannya di sana adalah status sosial kemasyarakatan. Umpannya di sana keinginan-keinginan dan lain sebagainya. Dilemparkan. Setan tahu keinginan kita itu. Setan tahu kesenangan kita itu. Oh, tahu betul, hafal. Mulai bayi dipendelengi sampai saiki. Apalagi senengan ini. Dilemparkan umpan itu. Kita punya ikan lah. Ikan itu loh namanya nafsu. Lah, nafsunya kebetulan saat itu blank. Belum. Gak ono rime. Nyaut ikannya itu kelaparan. Nafsunya itu. Nyaut. Makan begitu. Setan dapat. Nah, ketika sudah kita masuk dalam dapat umpan itu, dapat makanan itu, puas itu. Puas sementara tapi puas. Lalu ditariklah oleh setan itu. Atau setan akan masuk ke dalam relung jiwa dan keinginannya itu. Oh, kan kamu dapat. Ini usahamu ini. Kalau kamu gak sungguh-sungguh gini, memikirkan apa yang ingin itu sampai lupa kepada syariat. Sampai lupa berterima kasih kepada Allah. Sampai lupa tentang zakat jika ada harta. Sampai lupa tentang infak sodako yang biasa ia lakukan. Karena kesibukan-kesibukan yang lain. Dan seterusnya. Ketika kita dilempari apa-apa. Dengan setan itu ya, keinginan-keinginan kita. Lah kita mampu mengendalikan. Lah pengendalinya apa? Pengendalinya apa? Ntar, sabar. Pengendalinya apa ya? Ini. Saya singkat saja, terlalu banyak. Nggih. Ini ada kata-kata dari Ibnu Taimiyah. Di kitab Al-Istiqomah. sorry. Di bab Al-Istiqomah. Wattiba'ul ahwa'i fitdiyanat a'adhamu min ittiba'il ahwa'i fi syahawat. Mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Syubhat lebih parah dibandingkan mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Jadi mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Syubhat, bid'ah, dan lain sebagainya. Biasanya kalau orang itu mengikuti kebid'ahan atau acara-acara yang tidak tercover oleh Al-Quran dan hadis, itu lebih gayeng dan angel kandanannya biasa. Dan itu lebih parah. Nafsu yang ke syariat itu lebih berbahaya daripada nafsu syahwat. Mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat itu, keinginan-keinginan tentang dunia itu sebenarnya bisa diobati dengan mudah.
Tetapi yang sulit diobati itu adalah nafsu yang arahnya pada syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu antara benar dan salah. Dari tengah-tengahnya itu. Remeng-remeng. Ya, remah-remah. Maka hadisnya begini. Al-halalu bayinun. Halal itu jelas. Wal haram bayinun. Haram itu jelas. Karuan itu guys, haram, halal. Tapi ada di antaranya yang remeng-remeng tadi itu namanya wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara keduanya antara benar dan salah itu ada yang remeng-remeng namanya syubhat. Syubhat inilah yang terbanyak manusia tidak memperhatikannya. La ya'lamuhunna syai'an. Jadi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Karena ini halal ya, halal aja. Ngeremeh nih. Ngeremeh nih. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 macam nafsu kita telah sebentar dalam Al-Qur'an. Kita telah sebentar Pak Qadar. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul amarah. Ini umum ya di dalam Al-Qur'an sebut. Tapi dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak banyak ada juga nafsu yang lain yang itu lebih telaannya lebih serius, lebih panjang, lebih lama lagi. Saya singkat saja, ini Al-Quran ada 3 yang disebut. Karena nafsu masing-masing mutmainnah itu ada terpecah-pecah, terbagi-bagi. Nafsu laumah terbagi-bagi. Nafsu amarah bisu itu juga terbagi-bagi. Yang pertama surat nomor 13 Pak Qadar. Ayat 28. Ayat 28. Benar ya ini ya. Mudah-mudahan benar. Surat nomor 13 Ar-Ra'du. Ayat 28. Sudah, Pak. Oke, langsung. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tentram itu adalah mutmainnah. Panjenengan sholat 5 waktu itulah kan ada kata di antara rukun sholat itu ada tumak ninah itu ya. Tumak ninah itu apa yo? Tumak ninah itu apa yo? Berhenti sebentar atau diam sebentar di antara gerakan-gerakan sholat. Sehingga tidak boleh sholat itu langsung nyambung menjadi satu. Tidak boleh. Jadi ada jeda tumak ninah namanya. Lah tumak ninah itu sinonim dari kata mutmainnah itu jika diisimkan atau dibendakan. Sehingga antar sholat itu duduk ya tenang sebentar. Menikmati indahnya doa. Sujud ditenangkan sebentar. Menikmati indahnya doa. Dengan tenang, dengan khusyuk begitu. Nah, bisanya itu, tumak nina itu dari ingatnya kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu manusia di antara kita ini tidak ada. Bisa sholat 100% konsen itu tidak bisa. Sholat khusyuk itu tidak bisa. Akan tetapi pilihlah. Ini cara yang saya ketahui. Panjenengan sholat itu tujuannya apa? Yang pertama kan menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, dan yang tidak kalah penting adalah memang perintah Allah. Laksanakan perintah itu dari unsur apa? Dari unsur rasa syukur. Sehingga dengan rasa syukur itu panjenengan bisa sholat, ya Allah. Banyak nikmat yang aku terima. Jadikanlah sholat ini adalah bentuk rasa syukurku kepadamu. Sehingga sholat itu khusyuk karena rasa syukur. Atau mungkin dari pintu malu. Malu kepada Allah. Ya Allah, betapa saya itu lama sudah sholat ini. Tetapi saya kenapa ya tidak pernah khusyuk? Saya malu ya Allah kepadamu. Dan menundukkan kepala dengan khusyuk, dengan rasa malu di hadapan Allah. Mungkin dengan pintu ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, surat Al-Ikhlas. Ya Allah, aku ikhlas. Asal Engkau yang meminta untuk saya hadir di 5 waktu, saya akan tepati panggilanmu.
Jadi ikhlasnya itu bisa mengantarkan khusyuk kita. Mungkin saya ulang, mungkin dari rasa syukur, mungkin dari malu, mungkin dari rasa ikhlas. Itu bisa membuat kita nilainya naik, grade-nya naik. Yang tadinya itu nilainya sholat itu 30 jadi 40. Yang 40 jadi 50. Yang 50 jadi 60. Yang 60 jadi, dan itu ngapunten. Sekali lagi, harus diistiqomai dalam menambah ilmu agar semakin bertambah ilmu, semakin seperti padi tertunduk. Ya, seakan orang itu banyak tidak tahu kalau kita tahu. Tapi biarlah orang tidak tahu dengan apa yang kita tahu. Karena kita sudah bersyukur kepada Allah menjadi orang yang tahu dan mampu mengamalkan pengetahuan yang kita miliki. Lalu yang kedua Pak Qadar, ada nafsul lawamah. Surat 75 itu surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ayat kedua. Boleh ayat 1 dibaca juga terjemahnya dan ayat 2 juga Pak Qadar, silakan. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan merasa ndak atau nyambung ndak? Ayat 1 lo bicara kiamat. Ayat 2 lo bicara nafsu. Wah, ini panjenengan tanyakan yang ahli-ahli tafsir. Monggo panjenengan telaah. Apa hubungannya ayat 1 dengan ayat 2 itu? Bisa memaksa untuk menyambungkan. Loh ini ayat lo ya, dan tidak dipindah-pindah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah dengan hari kiamat. Allah loh ya mengatakan itu. Saya bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu binafsil lawamah. Dan aku juga bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Kenapa? Karena di hari kiamat itu banyak yang menyesali. Dan penyesalan itu panjenengan sudah dapat. Qala rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku. Itu tidak 1, 2 loh Pak. Banyak. Nyanyiannya itu, ya Allah balikan aku. Banyak. Karena apa? Lemah segala-galanya. Pikirannya lemah. Keinginannya lemah. Ya, tidak memiliki semangat hidup. Sholatnya pun juga, ngajinya pun juga biasa-biasa saja. Tidak menyemangati diri. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari penyesalan akhirat? Ya dirinya sendiri di dunia ini harus berupaya agar tidak menyesal. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, dulu tak tinggal-tinggal ya. Ngaji aja males ya Allah. Sholat ayo ya. Berbuat baik sama orang itu ya. Biasa-biasa aja ya, balikan saya untuk melakukan amal-amal yang dulu aku tinggal. Penyesalan, nafsul lawamah. Dan nafsul lawamah ini bisa bermanfaat jika berada saat ini kita masih di dunia. Manfaat juga loh. Nafsul lawamah. Menyesali dari perbuatannya, dari dosanya, dari kedurhakaannya kepada Allah. Lalu hijrah. Menuju orang yang semangat hidup, bertaubat kepada Allah. Lalu memohon kepada Allah, ya Allah, semangatkan aku hidup ini agar aku mendapati sesuatu yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga ini yang pertama sih pilihan yang harus kita lakukan, mutmainnah. Karena itu ada ayat kan, surat nomor 89 ayat 278, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Yang tanpa rewel, tanpa angel, tanpa susah, jika sudah memiliki nafsul mutmainnah. Bagaimana caranya? Nafsul mutmainnah itu
Maka ayat-ayat sebelum ayat surat nomor 89, 27, 25, 26. Dan yang terakhir adalah nafsul ammarah bisu. Surat nomor 12 ayat 53. Ya. Surat Yusuf ayat 53. Illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Silakan Pak Qadar. Ya, Pak. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuanku. Sesungguhnya Tuanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inna Rabbi ghafurur rahim. Siapa Pak yang bisa merubah-rubah nafsu buruk menjadi baik? Siapa? Allah. Nabi Yusuf. Ya, saya tidak merasa bebas dari kesalahan. Nabi Yusuf itu kan juga terjaga sebagaimana penabi dan rasul-rasul lain dari kesalahan. Tapi masih mengakui. Nabi Yusuf itu Pak digudai hasilnya rodok gelem. Karo Zulaikha itu. Loh, Zulaikha cantik, Nabi Yusuf ganteng. Ijenan nang omah. Balik-balik ketemu tak tuk. Si Zulaikha itu ndak betah. Yang Nabi Yusuf, ya aslinya ya gak betah. Tapi ada perlindungan dari Allah itu yang menjadikan mampunya seseorang menghindarkan nafsu la amaratum bisu itu. Dan ada latar belakang kenapa Allah menjaga. Karena kita menjaga namanya, Pak, Bu, kita menjaga namanya. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Atau kalimat-kalimat zikir yang lain, Allahu Akbar, la haula wa la quwata billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Orang yang sudah biasa mengucapkan itu saja terpeleset, apalagi tidak mengucapkan. Tentu semuanya kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi orang itu terhindar dari keburukan yang sudah di depan mata bisa dilakukan. Terhindar. Maka sekali bisa menghindari, kedua kali bisa menghindari. Dengan cara apa dulu saya menghindari? Oh, dengan zikir kepada Allah, maka zikir. Dan ini diantara solusi yang sudah saya jawab. Bagaimana jika nafsu kita tak terkendali? Di antaranya kalau sudah tidak terkendali itu, balik kepada jati diri kita diciptakan Allah untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Gitu. Enggak kan? Jadi itulah yang mendasari menjadi orang yang terbaik. Apa bisa lupa keinginan walaupun sudah sepuh-sepuh kayak kita semua karena panjenengan ya sudah umur ya, tapi ya nafsu kan ada Pak. Ya nafsu keinginan untuk memiliki sesuatu, untuk bisa kemana-mana ada. Nah, disitulah kita harus mengarahkan di sisa umur. Nafsu kita diarahkan kepada nafsu yang tenang, yang terjaga, yang mutmainnah. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus saya percepat sedikit cara mengendalikan hawa nafsu. Yang pertama, memang kita harus ngumpul dengan orang yang salih. Alhamdulillah Pak, kita ini Bu ya, kita ini kok ya kebetulan mendengar ada komunitas yang namanya Asyifa. Apakah panjenengan tahu, bisa jadi kan kelompok Asyifa ini adalah yang bisa menghindarkan kita dari neraka. Bisa jadi begitu kan, kita di sini sekarang ini belum tahu. Ketika di akhirat
karena keikhlasan panjenengan, karena istiqomah panjenengan, terus hadir itu. Amalia-amalia di saat ngaji itu hadir. Cahaya-cahayanya itu datang. Ilmu itu kan cahaya. Loh, ini dari mana? Ya Allah, dari kelompok Asyifa ngaji. Loh, bisa jadi kan? Bisa jadi begitu. Mungkin amal kita yang lain tuh nggak ada yang diterima. Mungkin saja. Ya naudzubillah juga sih. Tapi ngaji kita ini terus datang. Ilmu-ilmu itu datang. Siapa yang menyangka kalau datang? Nggak mengira toh. Kita di dunia ini kadang ya kadang ngaji ku ya kadang sak-sae dimane nganggur nama ketepaan gak metu gak lapo buka. Lah itu kan karena sisa waktu. Bukan karena waktu yang utama. Terus pokoknya saya ngaji, saya baca Quran. Pokoknya mbok dindi wis pokoke nanggone Asyifa, nanggone Sanlat, nanggone Al-Falah, nanggone masjidku dan lain sebagainya. Dan itu utama. Jadi perhatian utama. Maka ilmu itulah yang nanti akan memperhatikan utama juga untuk kita. Jadi tidak sekedar sisa waktu. Daripada nganggur di rumah, boten. Karena teman-teman boten. Lillah. Hanya karena Allah dan menjaga ilmu. Ikut menjaga ilmu. Itu menunda kiamat. Menunda azab. Menunda resah gelisahnya keluarga. Itu karena ikut menjaga ilmu. Kalau orang itu tidak menjaga ilmu, dan ilmu sudah tidak ada lagi dengar Islam, Quran, sholat, azan sudah nggak terdengar. Untuk apa bumi ini dibiarkan? Itulah tanda kiamat di akhir zaman nanti. Sudah tidak ada lagi ngaji ini. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Rusak semua. Yang namanya wifi, TV, handphone, payu. Karena apa? Perang, hancur semuanya. Dan setelah itu hancurlah seluruh alam ini karena sudah tidak ada lagi yang menyebut namanya. Selagi masih ada Allah disebut di bumi, bahkan sebumi semuanya ini tidak ada yang beriman. Terus ada orang beriman satu saja, ketinggalan belum diwafatkan. Diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan oleh Allah dengan caranya, dan tersisalah orang-orang kafir yang sudah tidak mengingat lagi akan Allah, akan akhirat, akan kiamat. Karena itu ayatnya jelas. Wa qala al-insanu malaha. Ada apa ini? Ada apa ini? Manusia semuanya mengatakan ada apa ini? Ada apa ini? Berarti mereka yang ada di penghujung zaman kiamat itu tidak mengerti, tidak dengar tentang persoalan hari kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi panjenengan kita semuanya ini sudah ikut menjaga agar nama Allah itu tersebut di bumi. Agar mampu membumikan Al-Quran itu di bumi. Memang untuk penghuni bumi Al-Quran. Dan agar kelanggengan nama Rasulullah tetap terucap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tersebut nama itu. Maka tidak akan kiamat terjadi. Tersebut nama itu. Keluarga akan damai. Tersebut nama itu, perkampungan kita akan tenang, nyaman, dan rukun. Ada namanya, Allah disebut. Ada nama Rasulullah disebut. Panjenengan petani sendiri. Kalau ada keluarga kok ruwet, panjenengan ada nggak di dalam itu yang selalu taat zikir kepada Allah dengan ikhlas. Jika ada yang zikir satu saja di rumah itu, ikhlas berzikir kepada Allah, akan reda-reda sendiri, tidak bisa ikut campur. Ya mungkin nasihat sekedar, dan tanpa bernafsu untuk merubah orang, berubah seperti dirinya. Tidak perlu. Cukup nasihati dengan tenang, dengan nyaman, maka Allah lah yang merubah berikutnya. Tentu mendekatkan diri kepada Allah, ini sudah saya sampaikan. Yang ketiga memperbanyak doa juga saya sampaikan, zikir-zikir dan seterusnya. Yang terakhir adalah puasa. Ini bagi yang muda-muda, ya yang nafsunya tak terkendali, ya itu puasa. Dan itu nasihat Nabi ketika seseorang itu belum mendapatkan jodoh yang laki maupun yang perempuan. Panjenengan punya anak laki-laki toh, punya anak perempuan toh, mungkin ada yang belum nikah, nak puasalah. Puasa itu untuk menekan hawa nafsu. Ketenangan akan bisa nanti memilih calon istri, calon suami
dengan tenang itu akan terpilih suami atau istri yang terbaik. Shadaqallahul adzim. Sampai di sini dulu saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Hedi. Terima kasih Pak Qadar.